Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Itu Asap juga ya. Tapi kabarnya Pak, kabarnya nih ya, kabarnya ya, saya dengar istrinya itu juga sakit kanker loh Pak. Kabarnya. Tapi ya nggak tahulah persisnya ya Pak, kabar-kabarnya begitu. Iya kan kemarin Ya, sempat heboh juga kan itu kan, kalau istrinya juga sakit keras kan. iya, istri yang sekarang kan. Iya. Ya kita berdoa ya supaya Agustan ini ya dilembutkan hatinya ya. Betul Supaya Pak. Agustan itu dimualafkan ya. Nggak ada. Waduh, saya pikir gitu. Wah, jangan-jangan ini pertanda. Saya pikir, wah katanya udah tidak ada kan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Jangan gitu dong. Bukan Pak. Ya kan dia udah meniadakan, masih ada tapi udah ditiadakan, apa tuh? Ya kan wajar dong kita berpikir, wah Ada dan tiada ya, antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Kalau Agustannya sudah nolak, wah itu Galarua bisa pakai itu untuk operasional. Tapi harus benar-benar Agustan sendiri ngomong di depan Galarua itu. Kalau nggak kita hold dulu saja. Ya kan kita hold dulu sampai Agustan ini benar-benar yang menolak sendiri. Ya ketemu dengan Galarua, kita sowan. Ya tapi ya memang lucu juga ya, orang sakit dibesuk nggak boleh ya. Ya memang karena ditutup-tutupin, dihalang-halangi, diintimidasi begitu ya. Ya kasihan juga ya sebetulnya ya. Kasihan juga. Bisa ditambah bagaimana? Ya, berikutnya setelah Pak Santiamer dan Pak On gagal untuk meminta dibuka pagarnya, saya gantian tuh, saya datang ketok-ketok lagi, kemudian ada itu ibu-ibu berjilbab juga keluar ya, saya lihat ya dari lubang pintunya, bilang bahwa ngomongnya nggak ada yang bernama Agustan di sini, kayak gitu. Nah, kata saya tahu persis itu tempatnya ya, karena udah lihat dari channelnya Pak Tan Paragi. Nah, nggak ada. Waduh, saya pikir gitu. Wah, jangan-jangan ini pertanda. Saya pikir, wah katanya udah tidak ada kan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Jangan gitu dong. Bukan Pak. Ya kan dia udah meniadakan, masih ada tapi udah ditiadakan, apa tuh? Ya kan wajar dong kita berpikir, wah Ada dan tiada ya, antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Ya kan? Biasanya kan orang apalagi ibu-ibu nggak mau mempertaruhkan begitu Pak. Misalnya anak kita sakit, nggak sakit tapi kita bilang hanya buat alasan anak saya sakit, kita nggak berani kan? Waduh takut bener-beneran sakit nanti kan gitu. Ini kok bisa begitu? Saya pikir gitu kan. Lalu kita melaporlah ke RT. Nah Ibu RT, ya saya sempat dihubungkan sih bicara langsung dengan namanya Asep, yang merawat Pak Agustan kayaknya. Yang merawat Pak Agustan dihubungkan bicara langsung ke handphonenya Bu RT itu yang saya pakai, saya bicara langsung dengan Asep. Nah, Asep ini bilang, "Oh, Bapak, Pak Agusnya lagi tidur," katanya. Lah berarti benaran kan yang tadi itu bohong kan gitu kan istrinya. Nah, setelah saya tanya Bu RT, memang benar itu istrinya kan gitu. Tega amat bilang Agustan nggak ada, suaminya nggak ada kan. Jadi kita juga jadi, wah gimana ini gitu kan. Nah akhirnya Pak Asep bilang bahwa Pak Agustannya lagi tidur, belum bisa diganggu. Nanti pada saat asar itu jam-jam 3-an ya. Asar akan bangun. Lalu saya tanya, boleh nggak kami temuin setelah istirahat? Saya bilang gitu. Ya saya tanya dulu Umi katanya. Nah saya nggak bisa, saya takut salah katanya. Tapi ya tetap kita tunggu sih sebenarnya sampai asar. Kira-kira 3:30 baru kita pulang dari sana. Nah itu pun ya Bu, ya seperti yang dibilang Pak Santiamer tadi, Bu RT-nya jadinya yang merasa sangat tidak enak dengan kita, karena kita kan dia tahu tujuannya baik gitu ya.
misi kemanusiaan gitu. Tapi ternyata begitu caranya istri Pak Agustan lah ya. Dan Pak Bu RT masih sempat ketok-ketok juga gitu sampai agak lama juga ya, kurang lebih 15 menit ketok-ketok. Yang paling lama sebenarnya Bu RT. Dan Bu RT ini bilang dia sering ke sana gitu dan kenal banget dengan Pak Agustan dan ya sering inilah interaksi gitu. Nah, itu pun tidak dibuka. Jadi merasa nggak enak sih Bu RT-nya sama kita dan kita catat juga nomor teleponnya. Nanti sewaktu-waktu perlu ya kami akan telepon. Saya bilang gitu, oke katanya. Ya udah sampai di situ kita akhirnya pulang ke Jakarta. Tapi sebelumnya kita pertemuan dulu dengan member di ini ya, member Galarua member Galarua Bandung. Itu tambahannya Pak Paul. Luar biasa ya. Yang sebenarnya ini juga bagian dari asapnya Agustan ya. Orang mau dikasih berkat, ya itu tadi ya, mau kasih berkat, dia malah ditakut-takutin sama Hani Christian ya. Ya itu asapnya Agustan juga ya. Coba kalau dia nggak deket-deket Hani Christian, ya kan? Dia mungkin sudah bisa operasi. Duit yang dikumpulin dari orang Islam, dari teman-temannya dia sama gabung namanya punya kita. Cukup itu buat operasi jantung itu. Nah, langsung operasi, langsung itu. Itu asap juga ya. Tapi kabarnya Pak, kabarnya nih ya kabarnya ya, saya dengar istrinya itu juga sakit kanker loh Pak. Kabarnya. Tapi ya nggak tahu lah persisnya ya Pak, kabar-kabarnya begitu. Iya kan kemarin ya, sempat heboh juga kan itu kan, kalau istrinya juga sakit keras kan. Iya, istri yang sekarang kan. Iya. Ya itu Pak. Ya, itu kan asap. Ya kita berdoa ya supaya Agustan ini ya dilembutkan hatinya ya. Betul. Supaya Agustan itu dimualafkan ya. Dimualafkan. Kalau sekarang ini kan keras dia. Saya sih yakin Pak, saya sih yakin kalau kita berhasil ketemu sama Pak Agustan, saya yakin dia tidak seperti dulu yang sangar gitu ya. Saya yakin betul bahwa dia akan berbeda gitu. Cuma memang kita nggak ada kesempatan gitu loh bertemu gitu. Saya bahkan nggak takut loh, saya nggak takut sama sekali Pak. Nggak ada rasa takut saya sama sekali untuk ke sana gitu loh. Biasa aja, gitu loh, nyaman gitu. Wah, memang sayang sekali ya, kasihan sekali sebenarnya. Saya coba, semuanya saudara-saudara yang punya nomor kontak anaknya Agustan, coba hubungi saya ya, Japri ya saudara ya. Japri ke nomor ini ya, ke nomor nomornya udah ganti ya, sebentar. Anda yang punya nomornya anaknya Agustan, tolong Japri saya ke nomor ini, sebentar. Mana tadi? Email atau WhatsApp ya ke nomor ini ya, saudara ya. Saya kasih ini di layar Anda nih. Email atau WhatsApp saya. Dan itu ya, email ke hagios.eu Gmail ya, atau ke 611158410 gitu ya, ada di layar Anda ya. Coba yang punya nomor kontak anaknya Agustan ya, bisa tolong. Saya sudah coba hubungi Instagramnya tapi nggak dibaca ya. hagios.eu@gmail.com atau +31 611158 410 ya, supaya kita bisa coba ya, kita tetap upayakan ya. Artinya kita gini, kita berbuat baik pun tidak mudah saudara ya. Berbuat baik pun kita tunjukkan kesungguhan hati kita. Kok mau ngasih kok maksa? Loh bukan. Karena ini amanah dari masyarakat. Kita harus lakukan yang terbaik. Setelah memang ketemu, Agustan yang ngomong sendiri langsung kepada Galarua, ditolak, ya sudah. Kalau ini kan kita nggak tahu ditolaknya karena paksaan atau apa, kan kita nggak ngerti ya saudara ya. Karena ada intimidasi atau apa. Karena jumlah yang kita kumpulkan lebih besar daripada yang dikumpulkan sama orang Islam. Ya,
Nah, itu kan karena apa? Karena intimidasi. Total sekarang sudah malah nambah lagi ya, jadi 46 juta ya akhirnya ya, bukan cuma 41 juta loh. Jadi 46 juta loh yang kita kumpulkan loh itu. Ya, Iya, betul. sudah 46 juta saudara. Ya, yang kita kumpulkan ini. Karena masih ada yang nyelonong-nyelonong ya, 1-2 itu ya. 46 juta loh saudara yang kita kumpulkan. Wah, bisa nanti pas Agusan terima bisa 50 juta juga bisa ya. Kita nggak tahu berapa hari lagi. Ternyata masih ada yang 200.000, 100.000 masuk itu ya. Bisa 50 juta juga bisa ya. Makanya harus Agustan sendiri yang nolak supaya kita jangan salah ya. Kalau salah, kalau Agustannya sudah nolak, wah itu Galarua bisa pakai itu untuk operasional. Tapi harus benar-benar Agustan sendiri ngomong di depan Galarua itu. Kalau nggak kita hold dulu saja. Ya kan, kita hold dulu sampai Agustan ini benar-benar yang menolak sendiri. Ya ketemu dengan Galarua, kita sowan. Ya tapi ya memang lucu juga ya, orang sakit dibesuk nggak boleh ya. Ya memang karena ditutup-tutupin, dihalang-halangi, diintimidasi begitu ya. Ya kasihan juga ya sebetulnya ya. Kasihan juga. Iya, Pak. Ya, saudara yang punya nomornya anaknya Agustan, coba tolong hubungi saya ke hagios.eu@gmail.com atau +31 61 11 58 410. Anda yang pernah kenal ya, yang dekat dengan keluarganya Agustan yang di Tasik atau yang di Bandung itu ya, Anda tolong hubungi saya. Ya, sebab Agustan itu benar-benar banyak putus hubungan dengan gereja. Ya, dulu Agustan ya punya nomornya saya dia ya. Agustan punya nomornya saya. Tapi nomornya itu sekarang dihubungin nggak bisa ya. Nomornya itu nggak bisa lagi dihubungin. Makanya saudara-saudara yang bisa kasih informasi, tolong kasih informasi ya. Ya supaya urusan ini bisa segera tuntas. Nah, wah luar biasa. Terima kasih Pak Santiamer dan Ibu Lisoy luar biasa. Ya 16K terus naik terus yang nonton saudara ya. 16K ini ya, kita mau supaya 16K live viewers ini Anda bisa terus ini ya, ikutin perkembangan Damar Kasih, Damaris, Galarua, ya menabur ya saudara ya, menabur di Damaris, Damar Kasih, Galarua, dan kita punya komunitas untuk saling tolong menolong ya saudara ya. Kita punya komunitas untuk saling tolong menolong internal kita ya, untuk sekolahin ya, untuk banyak hal, untuk internal kita sendiri sesama orang Kristen. Jadi tolong saja orang Kristen, kita sudah tolong menolong sesama orang Kristen. Kalau Anda tergabung di dalam komunitas kita ya, dalam Embun Pagi dan Koinonia, kita ada ruang tolong menolong ya. Diakin itu sudah banyak yang kita tolong ya. Banyak yang kita tolong ya, karena memang itu ajaran Tuhan Yesus ya. Kita kalau tolong menolong, satu kita nggak nanya agamanya apa saudara ya, tapi kalau yang untuk internal memang kita khusus selalu ditanya dong agamanya apa ya. Tetapi secara umum kita menolong ya, kita nggak urusan agamanya apa secara umum ya saudara ya. Hanya kalau untuk yang komunitas kita ya memang itu untuk komunitas Kristen saja, supaya jangan ada muncul orang-orang yang kecewa karena ditelantarkan oleh gereja, pendetanya gonta-ganti mobil, jemaatnya kere. Nah, Anda kalau jemaatnya di tempat kita ya jangan sampai kere, nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah ya. Anda bergabung di komunitas kita. Luar biasa,